Yo 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 semua, balik lagi dengan CS Review di sini. Kali ini kembali gue akan menceritakan alur film yang diambil dari kejadian nyata. Film dengan judul Unbroken yang dirilis tahun 2014 ini disutradarai oleh mama cantik Angelina Jolie dan didistribusi langsung oleh Universal Pictures, menampilkan Jack O'Connell sebagai Louis Zamperini atau dipanggil juga Louis, Miyavi sebagai Matsuhiro Watanabe, serta pemain pendukung lainnya. Mengisahkan seorang atlet lari olimpiade yang ditawan Jepang selama Perang Dunia Kedua dan penderitaannya selama di kamp tahanan. Untuk keseruannya, kita langsung saja ke alur filmnya. Mohon bantuannya juga untuk teman-teman subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Film diawali dengan iringan pesawat tempur Amerika yang sedang menyerang kawasan yang dikuasai oleh Jepang. Di sini Louis bertugas menjadi pengebom. Setelah menjatuhkan bom ke sasaran, mereka pun diserang oleh pesawat tempur Jepang. Hal ini membuat beberapa teman Louis terkena tembakan dan pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Dengan kerusakan pesawat yang mereka alami, akhirnya mereka tertinggal dengan rombongan pesawat yang lainnya. Kita pun diajak flashback saat masa kecil Louis. Louis dan keluarganya adalah orang Italia yang berkebangsaan Amerika. Louis kecil adalah anak yang cukup nakal dan suka beradu tinju dengan anak-anak seumurnya. Hal ini membuat keluarga Louis khawatir dengan masa depan Louis nantinya. Sorry, Louise, he was fighting again. Perché ti comporti così? Kakaknya, Pete, akhirnya melihat potensi yang ada di dalam diri Louis saat melihat Louis berlari kabur ketika seseorang mengejarnya. Pete pun mengajak Louis untuk berlatih dan percaya Louis akan menjadi seseorang yang sukses ke depannya. I'm nothing. Just let me be nothing. If you could take it, you can make it. You keep going the way you're going and you end up as a bum in the streets. Louis yang beranjak dewasa dengan ketekunannya berlatih dapat memenangkan berbagai kejuaraan lomba, termasuk menjadi pelari SMA tercepat sepanjang sejarah Amerika. Hal inilah yang mengantarkan Louis mengikuti uji coba lomba lari olimpiade. The Torrance Tornado, officially the fastest high school runner in American history. Kembali ke pesawat yang dinaiki Louis dan rekan-rekannya. Pesawat yang mereka naiki akhirnya dapat mendarat walaupun rem pesawat tersebut tidak dapat digunakan. Di sini salah satu rekan Louis tewas akibat serangan Jepang tadi. Akhirnya tidak lama setelah pendaratan itu, mereka mendapatkan misi penyelamatan salah satu pesawat yang tidak ada kabar. Kembali mereka pergi untuk menjalankan misi tersebut. Namun di tengah pencarian, pesawat yang mereka naiki mengalami kerusakan. Mereka akhirnya harus mendarat darurat di tengah laut. Prepare to crash. Everybody brace. Brace. Kembali ke masa lalu, Louis akhirnya mengikuti Olimpiade di Berlin di jarak 5.000 meter. 5.000 meter, gue lari 500 meter aja butuh ambulans kayaknya di garis finish. Keluarga Louis juga mendengar dari radio situasi perlombaan yang diikuti oleh Louis. Lomba pun dimulai dan Louis tertinggal di belakang dari pelari lainnya. Memasuki lap terakhir, Louis menambah kecepatannya dan mulai menyusul satu persatu orang-orang yang ada di depannya. Ia pun hanya finish di posisi ke-8, namun mencetak salah satu lap akhir tercepat dalam sejarah. Pesawat mereka yang rusak tadi akhirnya jatuh ke laut. Di sini hanya tinggal 3 orang yang selamat dari total 11 orang awak pesawat, yaitu Louis, Phil, dan Meg yang berhasil naik ke atas 2 sekoci.
We're gonna die. No, we're not, Mac. We're gonna die. Shut up, Mac. We're gonna die out here. Come on, Mac, shut up. Mac yang memang dari awal telah putus asa karena ia yakin pasti akan mati, akhirnya menghabiskan semua perbekalan yang ada yang akhirnya membuat Louis marah. What did you do? Doesn't matter. It doesn't matter! Hari pun berlalu dan mereka melewatinya dengan memakan ikan, bahkan sampai hiu mereka tangkap serta meminum air hujan untuk bertahan. Sebuah pesawat lewat dan mereka minta tolong guys, yang akhirnya pesawat itu berbalik. Namun bukannya menolong, pesawat itu malah menembaki mereka bertiga, dan itu ternyata pesawat Jepang. Akibat penembakan itu, salah satu skoci mereka rusak dan tidak bisa digunakan. Hari pun berlalu dan berat badan mereka semua sudah turun drastis. Mac akhirnya meninggal setelah sebulan mereka terombang-ambing di lautan. Yang tersisa sekarang hanyalah Louis dan Phil. Sampai akhirnya sebuah kapal Jepang datang dan membawa mereka berdua. Louis dan Phil dibawa ke sebuah pulau dan tentara memasukkan mereka berdua ke dalam ruangan gelap yang terpisah. Selama di ruangan ini, Louis hanya diberikan makanan sisa dan ia juga membaca nama-nama pasukan Amerika yang terdampar di Pulau Makin. Seorang kepala pimpinan tentara yang tahu bahwa Louis adalah atlet olimpiade menanyakan kepadanya bagaimana bentuk bom Norden. Salah satu bom dengan keakuratan yang tinggi di zamannya guys. Namun, Louis memberikan gambar yang keliru agar tidak dibuat oleh Jepang. Di sini juga Louis mengetahui bahwa nama-nama pasukan yang tertulis di tembok tadi telah mati dipenggal. What happened to the Marines from Makin Island? They were beheaded. Phil dan Louis yang sudah amat kurus diperintahkan untuk membuka semua bajunya dan berlutut. Disinilah Louis merasa ia juga akan dipenggal, namun ternyata tentara itu memandikan mereka. Selama beberapa minggu di sana, akhirnya Phil dan Louis dibawa ke Jepang. Di sini juga mereka terpisah di rombongan yang berbeda. Sampailah Louis di Omori, salah satu camp untuk tahanan militer bersama dengan para tentara yang juga tertangkap selama peperangan. Dan di sini ia bertemu dengan Kopral Watanabe atau dijuluki The Bird oleh para tahanan perang yang terkenal suka menyiksa para tahanan. Louis pun langsung mendapat jatah dari Watanabe hanya karena melihat si Watanabe sedang berbicara. Wadaw. Look at me. Don't look at me. Mereka pun akhirnya dimasukkan ke barak pada malam hari. Disinilah Louis berkenalan dengan beberapa pasukan yang juga menjadi tahanan. I see you met the bird. Commander Fitzgerald. Memasuki musim dingin, Watanabe membacakan orang-orang yang mempunyai bakat di catatannya. Saat ia membaca seorang atlet olimpiade, Louis akhirnya mengangkat tangan dan Watanabe menyuruh ia untuk melakukan lomba lari dengan salah satu pasukannya. Louis yang dalam kondisi lemah akhirnya tidak mampu menang dari pasukan tersebut. Dan kembali, Louis mendapatkan jatah dari Watanabe. You are nothing. Suatu hari, Louis diajak pergi bersama orang-orang yang bekerja di radio Jepang yang siarannya bisa didengar di seluruh dunia. Mereka tahu bahwa kabar yang beredar menyatakan Louis telah mati. Akhirnya setelah 2 tahun, Louis dapat mengabarkan kondisi kepada keluarganya. Ia juga mengatakan bahwa ia dalam kondisi sehat dan tidak terluka. The first time in 2 years that you will have heard my voice. Your loving son, Louis. Siaran pertama berlangsung baik, dan orang-orang radio mengajak Louis kembali untuk membacakan skrip yang telah mereka tulis. Jadi inti tulisan di situ adalah propaganda guys, mengatakan hal yang tidak baik untuk pemerintahan Amerika. Pilihannya, Louis harus membacanya agar bisa hidup enak seperti tentara Amerika lainnya yang juga melakukan propaganda itu, atau kembali ke camp tahanan. Dan akhirnya, Louis kembali ke camp tahanan.
Kembalinya Louis membuat Watanabe memberikan hadiah yang istimewa. Ia memerintahkan semua tahanan untuk memukul wajah Louis sekeras-kerasnya, dan itu semua berlangsung sampai sore guys, sadis. Sampai akhirnya suatu hari, Watanabe mendapat promosi dan dipindahkan ke camp lainnya meninggalkan camp Omori. Pasukan Amerika akhirnya berhasil menyerang lebih dekat lagi ke Jepang dan akhirnya membakar camp Omori tempat Louis berada. Mereka pun ditugaskan untuk memadamkan api karena kebakaran yang semakin besar. Di sini juga salah satu rekan Louis berkata, jika tentara sekutu menang dan Jepang kalah, mereka semua akan ditembak mati. Akibat peristiwa kebakaran itu, akhirnya mereka semua dipindahkan ke camp baru bernama Tokyo Ridge. Dan tanpa diduga tempat ini adalah tempat di mana Watanabe memerintah. Wadaw! Louis yang kembali melihat Watanabe sampai terjatuh lemas mengingat siksaan apa lagi yang akan ia terima. Hadiah penyambutan langsung diberikan Watanabe ke Louis. Di camp ini, mereka ditugaskan untuk mengangkat batu bara dari kapal tongkang dengan sedikit istirahat dan makanan. Banyak tentara yang tumbang di sini karena kelelahan. Louis yang lelah akhirnya beristirahat sejenak, namun ternyata ia ketahuan dan dibawa ke Watanabe. Ia pun diperintahkan untuk mengangkat balok kayu besar di atas kepalanya. Taruhannya jika balok kayu itu jatuh, maka Louis akan ditembak. If he drops it, shoot it. Sampai sore menjelang, Louis yang semakin lemah menjadi tontonan semua tahanan dan pasukan Jepang. Para tahanan pun memberikan semangat kepada Louis walaupun hanya berbisik. Dengan sisa tenaganya, ia pun melihat ke arah Watanabe dan berteriak mengangkat balok kayu itu semakin tinggi. Watanabe yang merasa kalah mental akhirnya kembali memukuli Louis. Waktu berlalu dan semua tahanan dikumpulkan di lapangan untuk diberikan pengumuman. Mereka diberikan info perang telah mencapai akhir dan mereka semua diundang mandi di sungai Hokura. Mereka semua merespon bukan dengan perasaan senang guys, namun sedih karena ini berarti mereka semua akan dibunuh. Para tentara Jepang sudah bersiap dengan senjatanya ketika mereka sampai di sungai. Sebuah pesawat pun lewat dan itu ternyata pesawat sekutu yang menandakan perang telah berakhir dan mereka telah dilindungi oleh sekutu dan tidak akan dibunuh. Akhir film, Louis yang telah bebas mencoba menemui Watanabe di ruangannya. Namun yang tersisa hanyalah tongkat pemukulnya saja. Mereka semua akhirnya dikembalikan ke negara mereka masing-masing dan Louis kembali berkumpul dengan keluarganya. Film pun tamat. Ya guys, film ini seru banget memang. Jadi buat kalian yang belum nonton fullnya, bisa langsung nonton film Unbroken yang tayang di tahun 2014. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi di alur film lainnya. Dan terima kasih.